Sampai di diversifikasi produk ataupun juga demand begitu untuk produk-produk Indonesia tadi di-mention begitu ada kakao, kemudian juga kopi, furniture dan juga tadi ada produk makanan. Tapi ketika kita lihat begitu tadi dari beberapa poin yang disampaikan, sebetulnya ini berkaitan juga begitu dengan apa yang dirancang dalam Undang-Undang Anti Deforestasi Uni Eropa begitu ya, termasuk adalah produk-produk turunannya begitu ya, termasuk ada kopi, kemudian juga kakao dan lain sebagainya, tidak hanya sawit saja begitu ya. Kemudian seperti apa sebetulnya Anda melihat hal ini dan apa langkah yang bisa kita lakukan begitu ya dalam menghadapi ini? Oke, baik. Jadi sebetulnya lebih luas dari itu, bukan hanya tanaman-tanamannya, sawit, kakao, kopi, tetapi ini sebetulnya juga dengan turunannya. Turunannya sampai kepada packagingnya juga, Mbak. Jadi ini akan membawa dampak luas. Implementasi dari undang-undang ini sebetulnya akan bertahap. Tahun 2025 akan berdampak pada perusahaan, akan diimplementasikan pada perusahaan besar, lalu pada tahun 2026 baru kepada perusahaan-perusahaan kecil. Perusahaan-perusahaan besar pada umumnya atau beberapa perusahaan besar Indonesia sudah terlindungi dari ini misalnya melalui RSPO, yaitu Roundtable for Sustainable Palm Oil. Nah, sudah ada yang partisipasi, mereka mungkin tidak akan terdampak. Tetapi yang terdampak justru adalah petani-petani kecil. Petani-petani kecil di sawit, di kakao, di kopi, ini mereka yang akan terdampak. Dan mungkin saatnya juga bahwa dalam rentan waktu kita antara sekarang sampai tahun 2026 ini kita mengingatkan lagi mitra-mitra kita di EU untuk mengingat bahwa ini mempunyai dampak langsung pada petani kecil, pada kemiskinan di Indonesia, yang mana ini akan mempunyai dampak negatif tentunya. Nah, itu yang kita bisa lakukan, dan mungkin kalau kita introspeksi ke dalam negeri mungkin ada masalah-masalah seperti kepemilikan lahan dan lain-lain yang menjadi syarat untuk di dalam undang-undang deforestasi ini. Nah, jadi mesti dua langkah. Jadi satu ke Eropa kita bicara apa, di dalam kita juga berbenah juga. Oke, tadi diplomasi tapi di dalam juga begitu. Tapi di dalam ini apa yang harus dibenahi tadi berkaitan dengan pemilikan lahan dan sebetulnya realita di lapangan seperti apa sih sehingga betul-betul harus dipush, urgensinya juga sangat penting untuk terus diterapkan sembari tadi dilakukan diplomasi. Ya, masalah ini kan masalah kepemilikan lahan misalnya merupakan sesuatu yang tidak mudah. Nah, ini disyaratkan sebetulnya oleh undang-undang deforestasi ini karena harus ada traceability bahwa tanaman ini harus dibuat atau ditanam di tempat yang kepemilikannya jelas, tidak ada curi-mencuri, ada banyak syarat-syarat di antaranya. Nah, ini adalah sesuatu yang kita bisa benahi saya rasa. Oke, baik. Dari Prof. Ari sendiri seperti apa begitu ya berkaitan dengan hal ini? Kalau saya melihatnya dalam dua perspektif ya, artinya kan dengan adanya IUDR ini kita bisa melihat bahwa mungkin dari sisi Uni Eropa menginginkan adanya tidak ada banyak hutan pengundulan dan sebagainya. Karena dalam tanda kutip mereka ingin masuk produknya ke luar itu dengan lebih efektif lah. Tapi dari perspektif kita melihat kan produk-produk seperti kakao, daging, kayu yang fasenya dilakukan secara gradual atau tahapan, itu akan punya potensi hambatan untuk masuk ke negara lain. Tapi in contrary, kalau kita lihat data, kalau saya catat ya data, pertama kita lihat di Belgia. Belgia itu salah satu yang juga negara Uni Eropa yang punya investasi cukup besar di perkebunan sektor TPP dan sebagainya. Sekitar 41,8 juta atau 57,2% dari total investasi Belgia di RI. Sebaliknya, kita lihat di Austria dengan nilai penanaman modal di TPP sebesar 8,1 juta, itu 12,1% dari investasi, dan juga Luxembourg dan sebagainya. Artinya ini bertentangan dengan kebijakan apa yang dilakukan oleh negara-negara di Eropa dengan di Indonesia. Nah, makanya sekarang sedang dilakukan satu proses diplomasi dan negosiasi. Nah, hanya dari perspektif hukum perdagangan internasional, kita lihat apakah ini merupakan salah satu bentuk hambatan non-tarif atau tidak. Karena ada hambatan tarif, ada hambatan non-tarif yang tidak memungkinkan produk kita untuk masuk ke negara lain. Nah, ini yang perlu kita betul-betul kaji, melakukan renegosiasi, melakukan diplomasi supaya produk-produk terutama yang tadi dikatakan ketika masuk kepada pengusaha-pengusaha kecil bisa bergain dengan pengusaha-pengusaha di luar. Jangan sampai nanti produk di Eropa kita terima cukup besar, tapi produk kita susah bersaing atau masuk ke sana. Nah, ini dari perspektif yang kalau saya melihatnya seperti itu. Oke, tapi dari perspektif hukum bisnis dan juga perdagangan internasional sendiri, begitu ya Prof. Ari.
begitu ya. Ketika tadi kita mengajukan alasannya adalah bagaimana dengan para petani kecil begitu ya, di kita di Indonesia sendiri begitu bisa survive dengan adanya aturan ini begitu, karena memang harus ada regulasi-regulasi yang dipenuhi begitu oleh mereka. Nah, apakah alasan ini sebetulnya cukup kuat untuk kita pertaruhkan begitu di hadapan Uni Eropa, atau justru kita juga perlu melakukan hal lain atau mungkin langkah-langkah argumen lain juga begitu? Iya, memang kan yang kalau kita lihat dampaknya kan ini kan gradual ya. Artinya kan dari pengusaha besar nanti mungkin ke pengusaha kecil dan sebagainya. Kita lihat dampaknya. Memang kita tidak harus selalu impulsif dengan ada satu kebijakan kita langsung sue lalu ke WTO dan sebagainya. Ya, Indonesia dengan Malaysia, setahu saya sedang lagi melakukan perundingan dalam kaitannya dengan IUDR. Kita tunggu aja, nanti perkembangan ini sampai di mana. Nah, yang kedua adalah tapi kita juga tetap menyiapkan langkah-langkah preventif untuk ke depan. Jangan sampai misalnya crude palm oil atau kelapa sawit kita sulit masuk ke negara lain. Nah, ini kan juga menjadi masalah. Karena kita juga harus memikirkan kan sekian juta rakyat di Indonesia yang punya portfolio untuk bisa masuk ke pasarnya ke negara lain. Jadi dengan adanya hambatan barrier atau non-tarif barrier tadi, jangan sampai merugikan petani-petani lokal. Jangan sampai merugikan pengusaha lokal untuk bisa pasarnya masuk ke negara lain. Karena ini kebalikan dengan investasi beberapa negara. Yang tadi saya bilang Belgia, Austria, Luxembourg, we can see the data. Kita bisa lihat datanya berapa banyak yang dia bisa masuk ke negara kita. Gitu. Oke, baik. Kalau dari Pak Didit sendiri begitu dengan nanti mungkin diterapkannya undang-undang anti deforestasi ini begitu yang tadi dilakukan secara bertahap begitu ya. Seperti apa sebetulnya Anda melihat begitu untuk mungkin untung rugi ya dari para pelaku pasar begitu ya. Mungkin pengaruhnya juga kepada neraca dagang kita nanti, volume ekspor kita seperti apa? Jadi seperti disampaikan oleh Prof. Ari, betul bahwa kita bagaimanapun juga satu langkah adalah langkah diplomasi, tetapi langkah lain adalah kita harus mempersiapkan diri kalau ini sampai terjadi. Mungkin kita juga siap-siap untuk melakukannya secara proper, mengikuti aturan yang berlaku. Jadi tidak banyak pilihan kalau buat kita untuk hal itu. Jadi saya pikir ya dua langkah ini harus berjalan secara paralel. Tapi apakah akan melakukan mungkin diversifikasi pasar lagi begitu ya? Tentu, mungkin ke tentu. luar Eropa tentunya? Iya, jadi kita tentunya akan diversifikasi pasar ke tempat-tempat lain. Jadi non-tradisional Eropa Timur atau Afrika misalnya. Pasarnya cukup besar. Afrika juga mempunyai kesejahteraannya makin lama makin tinggi sekarang. Nah, ini merupakan pasar potensial untuk produk-produk Indonesia. Jadi untuk menggali pasar-pasar non-tradisional. Jadi kalau tadi saya sebutkan Eropa Timur dan Afrika, Amerika bagian selatan, Amerika bagian tengah, itu juga merupakan pasar-pasar non-tradisional yang masih perlu kita gali. Oke, baik. Nah, kemudian kita beralih begitu ke isu lainnya secara global ya yang tengah ditempuh juga oleh Indonesia begitu berkaitan dengan tadi sempat di-mention begitu untuk gugatan terhadap Indonesia di WTO berkaitan juga dengan ekspor biji nikel begitu ya. Seperti apa Anda melihat berkaitan dengan hal ini, Prof. Ari, dan di satu sisi juga ini kan sebuah langkah yang harus kita lakukan untuk hilirisasi ke depannya begitu ya. Nah, tapi di tengah jalan tadi ada hambatan-hambatan yang kerap dihadapi oleh Indonesia. Nah, ini bagaimana upaya kita begitu untuk ke depannya? Iya, artinya jangan sampai kita yang dilakukan oleh pemerintah ini kan harusnya sudah cukup baik ya, dengan konsep hilirisasi. Jangan sampai dengan konsep yang tadi sudah dilakukan, kita ingin produk kita itu supaya tidak setengah jadi masuk ke sana, itu mengurangi kepentingan nasional di kita, di Indonesia. Nah, artinya dengan kebijakan EUDR, lalu dikaitkan dengan tadi ekspor, larangan ekspor biji nikel, jangan sampai mengganggu kepentingan nasional yang ada di Indonesia, itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah berkaitan dengan yang tadi saya bilang, upaya-upaya itu harus selalu dilakukan. Artinya kita harus melihat, katakanlah nikel kan juga salah satu unggulan di kita. Kelapa sawit unggulan yang ada di kita. Artinya semua ini harus dibuat dalam satu konsep yang menyeluruh supaya bargaining power kita bisa cukup baik di Indonesia dengan negara lain, khususnya di Eropa. Karena IUDR ini kan di satu sisi kan harus kita lihat apakah ini yang tadi saya bilang merupakan satu policy yang bisa mengganggu kepentingan nasional di kita. Walaupun mungkin fasenya belum cukup tinggi, akan tetapi kan punya potensi untuk itu. Karena kita nggak mau ada saling balas-membalas dengan Uni Eropa. Karena apa yang kita lakukan terhadap Uni Eropa pun kan juga pasar masih terbuka. Artinya ekspor biji nikel pun juga kita ada reasoning supaya kita nggak setengah jadi untuk kita kirim ke sana. Begitu, Mbak. Oke, kalau